Selamat malam Bapak Ibu. Kalau kita melihat kehidupan para artis yang kawin cerai atau terkena kasus narkoba, itu sangat menyedihkan. Terutama apabila artis-artis tersebut menyandang gelar agama Kristen. Saya sebagai rohaniwan gereja kadang-kadang miris melihat fenomena-fenomena artis yang baru ngetop, ketahuan dia Kristen, kemudian diundang kesaksian di gereja. Saksian di gereja, kadang-kadang bahkan sampai berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar gereja. Kemudian beberapa lama kemudian, terdengar kabar dia terkena narkoba, atau cerai, atau melakukan satu tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan juga mungkin dan pastinya melawan aturan hukum positif yang ada di Indonesia. Atau juga bila kita melihat di koran-koran jika ada kejadian kejahatan, kemudian nama-namanya berbau Kristen, seperti Yohanes, Markus, Lukas, Daniel, atau yang lainnya. Ketika kita menyandang nama Kristen, ketika kita menyandang minimal berKTP Kristen, ada satu tanggung jawab mutlak sebagai manusia yang percaya kepada Kristus. Kita harus menjaga nama tersebut di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Seringkali kita lupa bahwa nama kita, ketika orang melihat kita memakai lambang kekristenan semacam kalung salib, kata-kata dalam Injil atau dalam Alkitab, ayat mas dalam Alkitab, kemudian nama kita nama Kristen, itu ada tanggung jawab tersendiri untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukan satu perbuatan yang melawan hukum, ketika kita melakukan perbuatan yang melawan aturan-aturan, norma-norma di masyarakat, bukan hanya kita yang mendapatkan masalah, tapi itu juga mempermalukan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Saya miris, terus terang saya kadang-kadang sedih jika melihat fenomena orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan. Karena apa? Ya karena alasan bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan hidup milik kita lagi. Tapi ketika kita hidup harusnya kita membawa nama Kristus, nama harum Kristus itu kita sebarkan ke dunia. Kita sebarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukannya mempermalukannya. Tetapi seringkali kita baca dalam berita, dalam entertainment, berita-berita online ataupun berita dalam surat kabar harian, kita melihat bagaimana mereka yang menyandang nama-nama Kristen itu malah melakukan kejahatan. Baru-baru ini kita melihat ada skandal keuangan seorang PNS yang dari namanya bisa dilihat dia adalah beragama Kristen, entah apa denominasinya, entah Katolik atau Protestan atau yang lainnya, karismatik, Pentakosta, tetapi jelas dia adalah orang Kristen. Hal ini memalukan Bapak Ibu. Ketika kasus Brigadir Joshua, seorang anggota polisi yang dibunuh oleh sekelompok anggota polisi juga, kita melihat bahwa pembunuhnya beragama Kristen, yang dibunuh beragama Kristen, pengacaranya Kristen juga. Bapak Ibu, ini benar-benar memalukan nama Tuhan. Kita harus ingat, kita ini menyandang nama Kristus di belakang kita. Orang Kristen itu berarti adalah pengikut Kristus. Harusnya orang-orang Kristen bisa menjaga kesucian nama Yesus Kristus yang mereka sembah, yang mereka anggap sebagai Tuhan, yang mereka tuhankan, Raja, penasehat yang ajaib itu, Bapa yang kekal. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, kita mempermalukannya. Bukannya meninggikannya, memuliakannya, tetapi kita mempermalukan nama Kristus yang kita sandang. Hal ini merupakan satu fenomena yang ibaratnya gunung es, ibarat fenomena gunung es. Hanya kelihatan di puncaknya sedikit, tetapi sebenarnya di bawahnya banyak sekali orang Kristen yang
perbuatan jahatnya tidak secara terang benderang kelihatan. Banyak orang Kristen juga yang melakukan kejahatan, tetapi mereka dengan pintar menyembunyikannya. Mereka menutupinya dengan kebaikan. Banyak orang Kristen yang melakukan perbuatan jahat, dan kemudian di gereja dia pura-pura tampil baik, pura-pura tampil suci, dengan satu perbuatan yang seolah-olah itu sangat-sangat rohani. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin membayar perpuluhan dan persembahan yang besar, pemain musik dengan gegap gempita, berbahasa roh dengan yang spektakuler. Tetapi sebenarnya mereka menyembunyikan kejahatan yang mereka lakukan. Orang-orang di dunia ini yang terlalu banyak, terlalu menonjolkan kerohanian yang semu, kebanyakan dari mereka menyembunyikan kejahatan di belakangnya. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang terlalu menonjolkan kerohaniannya agar diketahui banyak orang, biasanya orang tersebut menyembunyikan perbuatan jahat di belakangnya. Mereka yang seolah-olah rohani, religius, melakukan kegiatan-kegiatan religiusitas, sebenarnya adalah pelaku dari kesemuan religiusitas. Sebenarnya mereka melakukan hal yang religius itu untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen jangan sampai terjebak dengan fenomena-fenomena seperti ini. Kita sebagai orang Kristen harus benar-benar menilai mana yang layak untuk kita teladani dan mana yang tidak. Ketika kita melihat seorang artis, jangan asal undang. Ketika orang tersebut menyatakan dia Kristen, kemudian banyak gereja berbondong-bondong mengundangnya untuk kesaksian, berkhotbah mungkin, kita harus waspada dengan fenomena seperti ini. Banyak orang yang lebih bisa diteladani daripada kehidupan mereka yang kelihatan baik, yang melakukan hal-hal yang religius, seolah-olah kelihatan rohani, tapi di belakangnya mereka berbuat jahat. Jangan sampai kita terjebak oleh pandangan mata. Kita harus melihat lebih dalam lagi bagaimana orang-orang itu hidup, bagaimana orang Kristen itu hidup. Apakah bisa dijadikan teladan dalam kehidupannya? Apakah bisa dicontoh dalam perilaku sehari-harinya, perilaku ibadahnya, atau tidak? Jangan sampai kita dibutakan oleh kekaguman semata. Jangan sampai kita dibutakan oleh rasa kagum sesaat melihat orang tersebut, wah, memakai atribut Kristen. Kemudian kita membanggakannya dan mengundangnya dalam satu ibadah yang seharusnya ibadah tersebut suci. Yang seharusnya ibadah tersebut hanya untuk memuliakan Tuhan. Tetapi dikotori oleh tangan-tangan orang yang hanya ingin mengambil keuntungan sesaat dari orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan, yang ingin memuliakan Tuhan. Hal ini juga bukan hanya melanda artis sebenarnya. Ada banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Bahkan ketika dia memiliki satu kehidupan yang seolah-olah rohani di hadapan jemaat, tetapi kadang dia berbuat dosa. Tuhan memang mengampuni orang-orang seperti ini. Tetapi tentunya kita tidak seharusnya mentolerir perbuatan dosa seseorang. Mengasihi seseorang, mengasihi sesama, bukan berarti kita harus mentolerir perbuatan dosa yang dilakukannya. Kita harus mengajarkan orang-orang ini hidup disiplin dalam kerohaniannya. Jika mereka ingin melayani Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, mereka harus mempunyai kehidupan yang relatif lebih punya standar di hadapan daripada jemaat, dibanding jemaat. Orang-orang yang ingin melayani Tuhan, terutama mereka yang dipilih Tuhan untuk menjadi rohaniwan gereja atau menjadi pemimpin umat, mereka harus punya standar kehidupan yang sedikit lebih tinggi dibanding jemaat yang mereka layani. Tidak boleh seorang pemimpin jemaat itu rohanianya lebih rendah daripada kerohanian jemaat. Karena hal ini, bagaimana mungkin mereka mampu memimpin anak-anak Tuhan untuk semakin mendekat dalam kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, jika kehidupan mereka sendiri belum sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita harus belajar bahwa Yesus memilih seseorang itu, ketika Yesus memilih seseorang untuk menjadi seorang pemimpin jemaat, untuk menjadi seorang pemimpin rohani jemaat, itu juga ada standar-standar tertentu. Tidak bisa sembarangan. Kita memanggil seseorang untuk melayani di mimbar itu harus mengetahui kehidupan pribadinya dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya karena dia punya nama besar, terkenal, kemudian kita dengan mudah mengundangnya untuk menyampaikan firman, atau mungkin berkhotbah, atau mungkin sekedar memimpin pujian, bersaksi di gereja. Tidak boleh seperti itu. Telitilah sebelum mengundang seseorang. Jangan membeli kucing dalam karung. Jika kita tahu bahwa dia hanya sekedar sesaat, baru sesaat menunjukkan kehidupan rohaninya, jangan langsung diundang untuk melayani di mimbar. Selidiki dulu, ujilah dulu kehidupannya. Apakah dia benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, atau hanya sekedar mengejar keuntungan rohani semata, atau hanya sekedar mengejar keuntungan dari jemaat semata. Waspadalah, karena saat ini banyak sekali serigala yang berbulu domba. Mereka masuk ke dalam kalangan jemaat supaya mereka mengambil keuntungan dari jemaat. Jangan sampai kekristenan bobol oleh orang-orang yang hanya sekedar mengambil keuntungan dari umat Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan sudah ada ribuan tahun. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian yang mendengar apa yang saya sampaikan pada saat ini lebih pengalaman daripada saya. Lebih punya pengalaman daripada saya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian lebih mengerti bagaimana menilai kerohanian seseorang tersebut. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai kesudahan zaman. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.